Luar biasa. Kau sedang melatih jurus pondasi naga diam ya? Naga diam apanya, Mbah? Ini pinggang saya kecetit, nggak bisa gerak. Tolongin, woi. Angin musim dingin di pegunungan Wudang terasa menusuk tulang. Sebuah sensasi yang sangat asing bagi Ariel. Pemuda asal pedalaman Kalimantan Tengah itu merapatkan jaket tebal lusuhnya. Mencoba menahan gigil yang bukan hanya disebabkan oleh suhu, tetapi juga oleh rasa asing yang mendalam. Ariel datang ke Tiongkok bukan sebagai turis, melainkan sebagai seorang TKI, buruh kasar yang dipekerjakan untuk proyek renovasi kuil tua di kaki gunung legendaris tersebut. Di matanya, Wudang hanyalah tempat kerja, bukan tanah suci para pendekar seperti yang sering ia lihat di film-film lama. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti lokasi proyek. Ariel dan puluhan pekerja lainnya mulai mengangkut batu-batu besar untuk fondasi jalan setapak. Tangannya yang kasar dan terbiasa memegang parang kini harus beradaptasi dengan dinginnya batu granit. Mandor proyek, seorang pria parubaya bernama Tuan Zhang, berteriak-teriak dalam bahasa Mandarin yang cepat, membuat Ariel hanya bisa menebak-nebak instruksinya. Meski tidak paham bahasa, Ariel paham kerja keras. Ia mengangkat beban 2 kali lebih berat dari pekerja lokal, sebuah kekuatan alamiah yang ia dapatkan dari kehidupan keras di hutan Kalimantan. Namun, kekuatan fisik Ariel justru menarik perhatian yang salah. Beberapa pekerja lokal merasa terancam dengan etos kerja Ariel yang seolah tanpa lelah. Mereka mulai berbisik, melempar tatapan sinis, dan sesekali sengaja menyenggol bahu Ariel saat berpapasan di jalan setapak yang sempit. Ariel memilih diam. Ia ingat pesan ibunya sebelum berangkat. Merantau itu harus seperti air, nak, mengalir, tapi bisa menghanyutkan jika dibendung. Ariel menelan egonya, fokus pada tujuan utamanya, mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan adiknya di kampung. Di sela-sela istirahat makan siang, Ariel duduk menyendiri di tepi tebing, memandang jauh ke arah puncak Wudang yang tertutup awan. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku dalamnya, sebuah ukiran kayu ulin berbentuk gagang mandau mini, jimat pemberian kakeknya yang merupakan seorang panglima Dayak di desanya. Ariel merindukan hutan tropis yang lembab, suara burung enggang, dan hangatnya rumah. Di sini, di tanah para dewa Tao, ia merasa seperti semut kecil yang bisa diinjak kapan saja. Tiba-tiba, ketenangannya terusik. 3 pekerja lokal yang bertubuh besar menghampirinya. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Liu yang memiliki bekas luka di pipi, menendang kotak bekal Ariel hingga isinya berhantaman ke tanah. Nasi putih dan lauk sederhana itu berserakan, kotor oleh debu. Ariel mendongak, matanya menatap tajam, namun ia tidak berdiri. Liu tertawa meremehkan, menunjuk-nunjuk wajah Ariel sambil melontarkan kata-kata kasar yang intinya menyuruh Ariel enyah dari tempat istirahat mereka. Ariel menarik napas panjang, mencoba meredam darah Dayak yang mulai mendidih di nadinya. Ia memungut kotak bekalnya dengan tenang, membersihkan sisa makanan yang masih bisa diselamatkan, dan beranjak pergi. Namun, Liu tidak puas. Ia menjegal kaki Ariel hingga pemuda itu tersungkur. Gelak tawa pecah di antara para pekerja lain. Saat itulah, Ariel merasakan sesuatu yang retak di dalam dirinya. Bukan tulang, melainkan kesabarannya. Di kejauhan, di balik pilar kuil tua yang belum direnovasi, sepasang mata tua memperhatikan kejadian itu dengan seksama. Itu adalah Master Chen, seorang guru besar Wudang yang jarang turun gunung. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada pemuda asing itu. Bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi cara Ariel menahan diri. Master Chen melihat potensi badai yang sedang ditahan, sebuah kekuatan mentah yang belum terasa namun sangat berbahaya. Hari pertama Ariel berakhir dengan rasa sakit di sekujur tubuh dan hati yang panas. Malam itu, di bara pekerja yang sempit dan berbau apek, Ariel menatap langit-langit. Ia tahu ini baru permulaan. Wudang bukan hanya menguji fisiknya dengan batu dan semen, tetapi juga menguji jiwanya. Dan Ariel bersumpah, ia tidak akan pulang sebagai pecundang. Ia membawa nama besar sukunya, dan ia akan bertahan, apapun harganya. Minggu kedua bekerja, Ariel diberi tugas membersihkan area belakang kuil yang jarang dijamah. Area itu disebut Paviliun Angin Sunyi, tempat yang konon dulu digunakan para tetua untuk meditasi tingkat tinggi. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang,
dan lumut menutupi hampir seluruh permukaan batu. Ariel bekerja dengan tekun. Parang yang dipinjamkan mandor terasa ringan di tangannya, mengingatkannya pada saat ia membuka jalan di hutan Kalimantan. Saat sedang membabat semak belukar, Ariel menemukan sebuah pintu kayu tua yang hampir lapuk tertutup tanaman merambat. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk membuka pintu itu. Di dalamnya, terdapat sebuah ruangan luas dengan lantai kayu yang masih kokoh. Di tengah ruangan, terdapat lambang Yin dan yang besar yang terukir di lantai. Tanpa sadar, Ariel melangkah masuk, merasakan aura ketenangan yang aneh namun kuat. Di sudut ruangan, terdapat rak senjata tua berdebu. Tombak, pedang lurus, jian, dan toya tersusun rapi. Ariel mendekat. Matanya tertuju pada sebuah pedang kayu latihan. Ia mengambilnya, merasakan keseimbangannya. Gerakan tubuhnya terjadi secara refleks. Ia mulai mengayunkan pedang itu, bukan dengan gaya wudang yang lembut dan mengalir, tetapi dengan gaya mandau, tegas, cepat, dan mematikan. Langkah kakinya menghentak lantai, menciptakan gema di ruangan sunyi itu. Tanpa Ariel sadari, gerakannya diawasi. Liu dan gerombolannya ternyata membuntutinya, berniat mengerjainya lagi di tempat sepi. Mereka mengintip dari celah pintu yang terbuka. Melihat Ariel berlatih, Liu justru merasa tertantang. Ia adalah mantan murid gagal dari salah satu perguruan bela diri di kaki gunung, dan melihat seorang kuli asing memainkan senjata di tanah suci Wudang dianggapnya sebagai penghinaan besar. Liu mendobrak pintu hingga terbuka lebar. "Hei, tikus asing! Siapa yang mengizinkanmu menyentuh senjata suci?" teriaknya dalam bahasa Mandarin kasar. Ariel terkejut, menurunkan pedang kayu itu. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa ia hanya melihat-lihat. Namun Liu tidak peduli. Dua temannya maju, masing-masing memegang sekop dan linggis. "Kami akan mengajarimu sopan santun, orang liar," geram Liu sambil menerjang maju dengan tinju yang diarahkan ke wajah Ariel. Ariel menghindar dengan gerakan silat langkah 3 yang gesit. Tinju Liu hanya mengenai angin. Teman-teman Liu ikut menyerang. Ariel terdesak. Ia tidak ingin berkelahi, takut dipecat dan dideportasi. Ia hanya menangkis, menggunakan pedang kayu itu sebagai tameng. Namun, serangan mereka semakin brutal. Linggis hampir menghantam kepala Ariel jika ia tidak merunduk cepat. Insting bertahannya mengambil alih. Ketika Liu mencoba menendang perutnya, Ariel menangkap kaki itu, memutarnya, dan membanting Liu ke lantai kayu dengan keras. Brak! Suara hantaman itu membuat debu beterbangan. Dua teman Liu tertegun sejenak. Tak percaya pemimpin mereka jatuh begitu mudah. Saat itulah, suara tepuk tangan pelan terdengar dari pintu masuk lain di ruangan itu. Master Chen berdiri di sana. Jubah abunya berkibar pelan tertiup angin. "Cukup," katanya dengan suara yang tidak keras namun penuh wibawa. Liu dan teman-temannya langsung pucat pasi melihat sosok yang sangat dihormati itu. Ariel berdiri tegak, napasnya memburu, matanya waspada. "Kalian bertiga, kembali bekerja atau saya laporkan ke mandor untuk pemecatan," perintah Master Chen pada Liu. Tanpa berani membantah, mereka lari terbirit-birit, meninggalkan Ariel berdua dengan sang master. Master Chen menatap Ariel, lalu menatap pedang kayu di tangannya. "Gerakanmu kasar, seperti badai di hutan. Tapi fondasimu kuat," ucap Master Chen dalam bahasa Inggris yang terbata namun jelas. Ariel terdiam, menyadari nasibnya kini berada di ujung tanduk. Ariel bersiap untuk dipecat. Ia meletakkan pedang kayu itu kembali ke rak dengan perlahan, menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan permintaan maaf. Namun, Master Chen justru melangkah mendekat. "Siapa namamu, anak muda?" tanyanya. Ariel menjawab pelan. "Ariel, Tuan. Saya dari Indonesia." Master Chen mengangguk-angguk, seolah nama itu memiliki arti tersendiri baginya. "Gerakanmu tadi, itu bukan kungfu, tapi memiliki semangat yang sama." "Apa itu?" tanya Master Chen lagi. Ariel menegakkan kepala, ada kebanggaan di matanya saat menjawab. "Itu Kuntau Dayak, Tuan. Warisan leluhur saya." Master Chen tersenyum tipis.
Sebuah ekspresi langka yang membuat wajah tuanya terlihat lebih ramah. Ia melihat kejujuran dan keberanian di mata Ariel, kualitas yang makin jarang ia temukan pada murid-murid modern yang hanya mengejar medali kompetisi. Ariel, kau punya api yang besar di dalam dirimu. Tapi api tanpa kendali hanya akan membakar rumahnya sendiri, kata Master Chen filosofis. Liu dan teman-temannya tidak akan berhenti. Mereka punya dendam sekarang. Jika kau hanya mengandalkan kekerasan, kau akan celaka di sini. Ariel tahu itu benar. Ia hanyalah orang asing tanpa pelindung. Master Chen kemudian memberikan tawaran yang mengejutkan. Setiap malam, setelah pekerjaanmu selesai, datanglah ke sini. Aku tidak akan mengajarimu menjadi murid wudang resmi. Itu melanggar aturan. Tapi aku akan mengajarimu cara mengalir. Cara mengubah api menjadi air, dan air menjadi batu. Ariel tertegun. Seorang master wudang ingin melatihnya? Ini kesempatan yang tak masuk akal. Mengapa Tuan mau melatih saya? Saya hanya kuli. Tanya Ariel ragu. Master Chen memandang keluar jendela, ke arah pegunungan yang agung. Karena wudang mengajarkan keseimbangan. Ada ketidakadilan yang sedang terjadi padamu, dan alam semesta menuntut keseimbangan. Selain itu, Master Chen menatap Ariel tajam. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika harimau Kalimantan bertemu dengan naga wudang. Ariel menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Malam itu juga, latihan rahasia mereka dimulai. Namun, ini bukan latihan fisik biasa. Master Chen menyuruh Ariel berjalan di pinggiran bak air yang licin tanpa boleh membuat airnya beriak. Bagi Ariel yang terbiasa dengan gerakan hentakan keras kuntau, ini adalah siksaan. Berkali-kali ia tergelincir, jatuh basah kuyup ke dalam bak air yang dingin membeku. Master Chen hanya duduk bersila, meminum tehnya dengan tenang. Kakimu terlalu berat, pikiranmu terlalu ribut. Kosongkan. Jangan injak batunya. Jadilah bagian dari batu itu. Instruksinya. Ariel menggigil kedinginan. Tapi ia tidak menyerah. Ia membayangkan dirinya sedang meniti batang kayu di sungai deras Kalimantan. Perlahan, ia mulai menemukan ritme. Bukan menahan berat badan, tapi membagi berat badan. Di kejauhan, dari balik semak-semak, sepasang mata lain mengawasi. Itu bukan Liu, melainkan Jian, murid senior terbaik di perguruan wudang yang dipimpin Master Chen. Jian melihat gurunya melatih orang asing rendahan itu dengan tatapan penuh iri dan kebencian. Jian merasa posisinya terancam. Kenapa guru membuang waktu dengan sampah itu? Batinnya. Rasa iri itu mulai menanam benih konflik yang akan meledak di kemudian hari. Malam semakin larut. Ariel akhirnya berhasil meniti setengah jalan tanpa jatuh. Ia merasa lelah luar biasa. Tapi ada kepuasan aneh di hatinya. Master Chen menghentikan latihan. Cukup untuk malam ini. Ingat rasanya. Bawa rasa itu saat kau mengangkat batu besok pagi. Ariel mengangguk, membungkuk hormat, dan berlari kecil kembali ke barak, tanpa menyadari bahwa bahaya yang lebih besar dari sekadar Liu sedang mengintainya. Keesokan harinya, suasana di lokasi kerja terasa berbeda. Liu dan teman-temannya tidak lagi mengganggu Ariel secara fisik, namun tatapan mereka jauh lebih licik. Mereka saling berbisik dan tertawa kecil setiap kali melihat Ariel lewat. Ariel tetap waspada, mengingat peringatan Master Chen tentang api yang membakar rumah. Ia mencoba menerapkan ajaran semalam, tenang seperti air permukaan, meski di bawahnya bergejolak. Siang itu, Mandor Zhang memberikan tugas khusus pada Ariel. Ariel, kau bawa gerobak ini ke lereng utara. Ada tumpukan sisa material yang harus dibuang ke jurang pembuangan. Pergi sendiri, yang lain sedang mengecor. Perintah Mandor Zhang. Ariel merasa aneh. Biasanya tugas ke lereng utara dilakukan minimal 2 orang karena jalannya curam dan berbahaya. Tapi ia tidak berani membantah. Ariel mendorong gerobak berat itu menyusuri jalan setapak yang sempit. Di sebelah kirinya adalah dinding tebing batu. Di kanannya jurang terjal yang tertutup kabut. Semakin jauh ia berjalan, semakin sepi suasananya. Tiba-tiba, roda gerobaknya tersangkut di lubang yang tertutup dedaunan. Ariel berusaha menariknya,
Namun gerobak itu tak bergeming. Saat ia membungkuk untuk memeriksa roda, ia mendengar suara desingan halus. Sebuah batu sebesar kepalan tangan melayang dari atas tebing, nyaris mengenai kepalanya. Ariel berguling ke samping tepat waktu. Ia mendongak, melihat bayangan beberapa orang di atas tebing. Itu Liu dan komplotannya. "Selamat menikmati perjalanan ke bawah, orang asing," teriak Liu. Mereka mendorong batu-batu besar menggelinding ke arah Ariel. Ariel terjebak. Mundur berarti jatuh ke jurang. Maju berarti tertimpa batu. Ia harus berpikir cepat. Tidak ada tempat berlindung. Ariel melihat sebuah celah kecil di dinding tebing. Sebuah ceruk yang hampir tak terlihat. Dengan mengerahkan seluruh tenaga ledaknya, Ariel melompat, menyambar akar pohon yang menjuntai, dan mengayunkan dirinya masuk ke dalam ceruk itu. Boom! Boom! Batu-batu besar menghantam gerobak dan jalan setapak tempat Ariel berdiri tadi, menghancurkannya dan menjatuhkannya ke jurang. Debu mengepul tebal. Dari atas, Liu dan teman-temannya bersorak, mengira Ariel sudah jatuh bersama gerobak itu. Mereka menunggu sejenak, memastikan tidak ada pergerakan, lalu pergi dengan tawa kemenangan. Di dalam ceruk sempit itu, jantung Ariel berdegup kencang. Ia selamat, tapi ia terjebak. Jalan setapak di bawahnya sudah hancur. Ia harus memanjat tebing vertikal setinggi 10 meter untuk kembali ke atas. Disinilah latihan keseimbangan semalam diuji. Ariel menatap dinding batu yang licin. Ia harus menjadi seperti cicak, menempel dan mengalir, bukan melawan gravitasi. Perlahan, Ariel mulai memanjat. Jari-jarinya yang kuat mencengkeram celah-celah batu sekecil apapun. Ia tidak menggunakan tenaga kasar, melainkan mencari titik tumpu yang efisien. Keringat dingin bercampur debu membasahi wajahnya. Setiap inci adalah pertaruhan nyawa. Di tengah panjatannya, ia teringat wajah adiknya yang sakit. "Aku tidak boleh mati di sini," bisiknya. Setelah perjuangan selama 1 jam yang terasa seperti seharian, tangan Ariel akhirnya mencapai bibir tebing. Ia menarik tubuhnya naik dan terkapar di rerumputan. Napasnya memburu. Ia selamat. Tapi kali ini, rasa sabarnya sudah habis. Percobaan pembunuhan ini tidak bisa dibiarkan. Ariel bangkit. Matanya menyala dengan tekad baru. Ia tidak akan melapor ke mandor yang mungkin sekongkol. Ia akan menyelesaikan ini dengan caranya sendiri, namun tetap dengan prinsip yang diajarkan Master Chen. Ariel kembali ke barak dengan pakaian robek dan penuh luka lecet, mengejutkan semua orang, terutama Liu yang wajahnya berubah pucat pasi seolah melihat hantu. Ariel tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan melewati Liu, menatap matanya dalam-dalam tanpa berkedip, lalu masuk ke kamarnya. Keheningan Ariel justru lebih menakutkan bagi Liu daripada amukan marah. Teror psikologis telah dimulai. Malam harinya, Ariel kembali ke paviliun angin sunyi. Master Chen sudah menunggunya. Namun kali ini ada orang lain di sana. Jian, murid senior itu, sedang berlatih pedang dengan gerakan yang sangat indah dan cepat. Angin dari sabetan pedangnya bahkan mampu memadamkan lilin dari jarak 2 meter. Master Chen memberi isyarat agar Ariel menonton. "Perhatikan Jian," bisik Master Chen. "Tekniknya sempurna. Wudang Jian yang murni. Tapi apa yang kau rasakan?" Ariel mengamati dengan seksama. Ia seorang petarung alamiah. Instingnya tajam. Dia cepat, Tuan. Sangat presisi. Tapi, rasanya dingin. Tidak ada nyawanya. Jawab Ariel jujur. Master Chen mengangguk. "Kau punya mata yang tajam." Dia bertarung untuk pembuktian, bukan untuk perlindungan. Jian menghentikan latihannya saat menyadari kehadiran Ariel. Ia menatap Ariel dengan tatapan merendahkan. "Jadi ini, monyet, yang guru pungut," hina Jian. "Saya dengar kau selamat dari kecelakaan di tebing. Punya nyawa 9 ya?" Master Chen menegur Jian. "Jaga bicaramu, Jian. Ariel adalah tamu kita." Jian mendengus. "Tamu? Dia hanya kuli kasar yang tidak pantas menginjak lantai paviliun ini. Guru, kenapa Anda merendahkan martabat Wudang dengan melatihnya?" Master Chen menatap Jian tegas.
Martabat Wudang bukan pada siapa yang kita latih, tapi pada bagaimana kita bersikap. Ariel punya hati yang lebih murni darimu saat ini, Jian. Kata-kata itu menampar ego Jian. Ia menodongkan pedang kayunya ke arah Ariel. Kalau begitu buktikan, Guru. Biarkan saya menguji murid kesayangan baru Anda ini. Jika dia bisa menyentuh ujung jubah saya dalam 3 jurus, saya akan mengakuinya. Ariel memandang Master Chen, meminta izin. Master Chen mengangguk pelan. Hanya latihan. Jangan ada niat membunuh. Ariel maju tanpa senjata. Ia memasang kuda-kuda kuntau yang rendah, siap menerkam. Jian tersenyum sinis, lalu melesat dengan serangan tusukan cepat ke arah bahu. Ariel menghindar, tapi gerakan Jian berubah arah di tengah jalan, menyabet ke kaki. Ariel melompat. Namun ujung pedang Jian masih berhasil menyobek sedikit celananya. Cepat sekali. Jurus kedua, Jian menyerang dengan serangkaian sabetan membingungkan. Ariel kewalahan. Ia hanya bisa mundur dan menangkis dengan lengan yang sudah mulai memar. Teknik Wudang Jian memang kelas tinggi. Ariel sadar ia tidak bisa menang adu teknik. Ia harus menggunakan kelebihannya. Ketidakdugaan. Jurus ketiga. Jian melompat tinggi untuk serangan pamungkas dari atas. Ini dia. Ariel tidak menghindar. Ia justru maju menyongsong, menjatuhkan dirinya ke lantai, meluncur di bawah kaki Jian yang sedang melayang, dan dengan satu hentakan kaki ke atas, ia menendang telapak kaki Jian yang sedang di udara. Keseimbangan Jian goyah. Saat Jian mendarat dengan tidak sempurna, Ariel sudah bangkit dan menempelkan kepalan tangannya tepat di ulu hati Jian, berhenti 1 inci sebelum memukul. Hening. Jian terbelalak. Ia kalah dalam pertaruhan 3 jurus. Ariel menarik tangannya dan membungkuk hormat. Terima kasih atas pelajarannya, kata Ariel. Wajah Jian memerah karena malu dan marah. Tanpa berkata apa-apa, ia melempar pedangnya dan berlari keluar. Master Chen menghela napas panjang. Kau menang pertarungan, Ariel. Tapi kau baru saja menciptakan musuh yang jauh lebih berbahaya dari Liu. Kemenangan kecil Ariel atas Jian menyebar dengan cepat di kalangan terbatas pekerja yang diam-diam mengintip, meskipun mereka tidak paham detailnya. Ariel kini dipandang dengan rasa hormat bercampur takut. Namun, Ariel tidak membiarkan itu membuatnya besar kepala. Ia tahu Jian tidak akan tinggal diam. Fokusnya kembali pada latihan malam bersama Master Chen yang semakin intensif. Malam itu, Master Chen membawa Ariel ke tepi sungai di kaki gunung yang arusnya sangat deras. Bulan purnama menerangi permukaan air yang berbuih. Ariel, coba kau pukul air sungai ini, perintah Master Chen. Ariel bingung, tapi ia melakukannya. Ia memukul permukaan air sekuat tenaga. Biur! Air memuncrat, tapi sedetik kemudian kembali mengalir seolah tak terjadi apa-apa. Kau lihat, tanya Master Chen. Kekerasan tidak bisa menyakiti air. Semakin keras kau memukul, semakin basah dirimu. Kuntau Mu itu seperti batu. Keras, kuat, menghancurkan. Tapi Wudang adalah air. Kami tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Kami menerima, mengalirkan, dan mengembalikan. Master Chen kemudian memperagakan gerakan Tai Chi yang lambat namun bertenaga. Ia mendorong udara, tapi Ariel bisa merasakan gelombang energi yang menekan dadanya dari jarak 3 meter. Ci, gumam Ariel takjub. Ini bukan sihir, Ariel. Ini fisika dan napas. Menggabungkan gerak tubuh dengan aliran energi alam. Bagaimana saya bisa mempelajari itu, Guru? Gaya saya selalu keras, keluh Ariel. Kau tidak perlu membuang gaya Kuntau Mu, jawab Master Chen. Justru itu keunikanmu. Bayangkan batu yang dilapisi air. Keras di dalam, lembut di luar. Saat musuh menyerang, kau lembut menerima, Wudang. Saat musuh lengah, kau keras menghantam, Dayak. Gabungkan keduanya. Latihan malam itu berfokus pada pernapasan dan kepekaan rasa. Ariel diajarkan untuk menutup mata dan merasakan serangan hanya dari hembusan angin atau pergeseran pijakan. Awalnya sulit, Ariel seringkali terkena sabetan ranting yang diayunkan Master Chen. Tapi lama-kelamaan,
Indra pendengaran dan perasanya yang terlatih di hutan rimba mulai beradaptasi dengan konsep mendengar niat lawan. Di sela-sela latihan, Ariel dan Master Chen sering berbincang. Mengapa kau bekerja begitu keras? Nah, apa yang kau cari di Tiongkok? Tanya Master Chen. Ariel menceritakan tentang adiknya, Rani, yang menderita kelainan jantung dan butuh operasi mahal. Saya tidak punya keahlian lain selain tenaga, guru. Di kampung, kebun karet sedang murah. Jadi saya ke sini. Master Chen tersentuh. Ia melihat motivasi Ariel yang murni, didasari cinta, bukan ambisi kekuasaan seperti Jian. Kekuatan terbesar seorang pendekar bukan pada kepalan tangannya, tapi pada apa yang ia lindungi, kata Master Chen. Kata-kata itu menancap kuat di hati Ariel, menjadi mantra barunya. Teman-teman, sebelum kita lanjut melihat bagaimana Ariel menggabungkan dua ilmu bela diri legendaris ini, saya mau mengajak kalian untuk mendukung channel ini. Jika kalian suka dengan kisah perjuangan Ariel sang TKI Dayak ini, tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan nasib Ariel di Tanah Wudang. Tulis juga di kolom komentar, "Semangat Ariel!" sebagai dukungan kalian. Yuk, kita lanjut ke ceritanya. Sebulan berlalu. Kemampuan Ariel meningkat pesat. Ia kini bisa bergerak lebih efisien, tidak membuang tenaga percuma. Pekerjaannya mengangkat batu pun terasa lebih ringan karena ia menggunakan teknik pernapasan wudang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Liu, yang masih menyimpan dendam kesumat, merancang rencana baru bersama seseorang yang tak diduga, Jian. Jian mendekati Liu dengan tawaran. Kau benci kuli itu. Aku juga. Kita punya tujuan sama, kata Jian. Ada turnamen bela diri bawah tanah di kota terdekat akhir pekan ini. Hadiahnya besar, tapi aturannya brutal. Kita jebak dia untuk ikut. Di sana, aku akan menyewa petarung bayaran untuk menghabisinya secara legal. Tidak ada yang akan menuntut. Liu setuju dengan seringai jahat. Mereka mencuri surat-surat penting Ariel, paspor dan kontrak kerjanya, dari loker barak yang rapuh. Keesokan harinya, Liu mendatangi Ariel sambil memamerkan paspor itu. Hei, cari ini. Ariel panik. Tanpa paspor, ia adalah imigran gelap yang bisa ditangkap polisi kapan saja. Kembalikan, seru Ariel. Kalau mau kembali, datang ke gudang tua di distrik Hongqi malam minggu nanti. Menangkan satu pertarungan, dan paspor ini milikmu kembali. Kalau tidak berani, silakan jadi buronan. Ancam Liu lalu pergi. Ariel terjepit. Ia tidak bisa melapor polisi karena status paspornya dipegang Liu. Ia tidak punya pilihan selain datang. Ariel berkonsultasi dengan Master Chen, tapi ia tidak menceritakan detail tentang paspor. Hanya bilang ada masalah pribadi yang harus diselesaikan. Master Chen menatapnya tajam. Ingat Ariel, pertarungan sejati bukan untuk mengalahkan lawan, tapi untuk memenangkan diri sendiri. Jika kau pergi dengan amarah, kau sudah kalah sebelum bertanding. Ariel mengangguk, namun hatinya bergejolak. Malam minggu tiba. Gudang tua itu penuh sesak dengan penonton yang berteriak-teriak. Asap rokok mengepul, dan bau keringat menyengat. Ini adalah arena pertarungan ilegal tanpa wasit resmi. Di tengah arena yang dikelilingi kawat, seorang petarung bertubuh raksasa asal Mongolia sedang membanting lawannya hingga pingsan. Penonton bersorak gila. Liu dan Jian berdiri di lantai 2, memandang ke bawah. Itu lawanmu, Ariel. Si, beruang Gobi. Teriak Liu sambil melambaikan paspor Ariel. Ariel mengepalkan tangan. Lawannya 2 kali lebih besar darinya. Tapi ia tidak boleh mundur. Ariel melangkah masuk ke arena. Riuh penonton mencemooh melihat perawakannya yang jauh lebih kecil. Pertarungan dimulai. Beruang Gobi langsung menyerang dengan serudukan brutal. Ariel menghindar, tapi ruang gerak di kerangkeng itu sempit. Ia terkena sabetan lengan raksasa itu dan terlempar ke kawat. Sakitnya luar biasa. Penonton bersorak meminta darah. Ariel bangkit, membersihkan darah di bibirnya. Saatnya mempraktikkan batu dalam air. Beruang Gobi kembali menerjang.
kali ini mencoba memiting Ariel. Ariel tidak lari. Ia menarik napas dalam, memusatkan chi di kakinya, lalu dengan gerakan lembut ia menerima serbuan lawan, memegang lengan besar itu, dan menggunakan momentum lawan untuk memutarnya. Teknik Lu, rollback, dari Tai Chi bekerja sempurna. Raksasa itu terhuyung ke depan karena tenaganya sendiri yang tak tertahan. Saat pertahanan lawan terbuka karena terhuyung, sifat batu Ariel keluar. Bam! 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 3 pukulan siku beruntun, khas Muay Thai yang diadaptasi ke gaya kuntau, menghantam rusuk dan rahang lawan dengan kecepatan kilat. Suara tulang retak terdengar mengerikan. Penonton terdiam seketika. Raksasa itu meraung kesakitan, tapi belum tumbang. Ia mengamuk membabi buta. Ariel kini menari. Langkah kakinya ringan, berpindah-pindah bagai hantu di antara sabetan tangan besar lawannya. Setiap kali lawan memukul angin, Ariel masuk dan menanamkan pukulan di titik-titik vital, ulu hati, pangkal paha, leher samping. Ia menggabungkan kelembutan Wudang untuk pertahanan dan kebuasan Dayak untuk serangan balik. Akhirnya, Ariel melihat celah. Ia melompat, lututnya menghantam dagu beruang gobi, lalu disusul dengan tendangan memutar tumit ke pelipis. Raksasa itu roboh seperti pohon tumbang. Tanah bergetar. Wasit menghitung, tapi beruang gobi sudah tak sadarkan diri. Ariel menang. Suara sorakan berubah menjadi tepuk tangan kagum. Ariel tidak merayakannya. Ia menatap tajam ke lantai 2, ke arah Liu dan Jian. "Berikan pasporku," teriaknya. Liu tampak ketakutan, tapi Jian justru tersenyum licik. "Bagus, sangat menghibur. Tapi pertunjukannya belum selesai," kata Jian. Dari balik bayangan, muncul 3 petarung lain, membawa senjata tumpul. "Habisi dia," perintah Jian. "Ini jebakan." Ariel harus melawan keroyokan dalam kondisi lelah. Ariel mengambil kuda-kuda. Ia dikepung. 3 lawan bersenjata pipa besi dan rantai mendekat. Ariel memejamkan mata sejenak, mengingat suara air sungai. Saat mata itu terbuka, yang ada hanyalah fokus pembunuh. Malam ini, Gudang Hongki akan menjadi saksi keganasan seorang panglima Dayak yang terdesak. Ketiga petarung bayaran itu menyerang serentak. Ariel menangkis serangan pipa besi dengan lengan yang dilapisi teknik pengerasan otot, namun tetap saja rasanya nyeri. Ia berhasil merebut 1 pipa besi dan menggunakannya sebagai senjata ganda, tongkat sekaligus perisai. Pertarungan menjadi brutal. Darah mulai mengalir dari pelipis Ariel. Jian tertawa puas di atas balkon. "Lihatlah, guru. Murid kesayanganmu akan mati seperti anjing jalanan," gumamnya. Namun, tawa itu terhenti ketika pintu gudang didobrak paksa. Bukan polisi, tapi sekelompok orang berseragam sekuriti proyek gudang yang dipimpin oleh Mandor Zhang. Ternyata, Mandor Zhang diam-diam menaruh hormat pada Ariel sejak insiden penyelamatan gerobak. Meski Ariel tak melapor, Zhang tahu ada yang tidak beres. Ia mengikuti gerak-gerik Liu. "Hentikan, atau kami panggil polisi militer," teriak Zhang sambil mengacungkan pentungan kejut listrik. Para petarung bayaran ragu. Mereka takut berurusan dengan hukum yang ketat. Memanfaatkan kebingungan itu, Ariel melesat ke balkon dengan memanjat tiang penyangga. Liu panik dan melempar paspor Ariel ke udara lalu kabur. Jian berdiri tegak, siap menghadapi Ariel. Tapi Ariel tidak menyerang Jian. Ia melompat menangkap paspornya di udara, mendarat dengan mulus, lalu menatap Jian dengan tatapan dingin. "Urusan kita belum selesai, tapi tidak di sini," kata Ariel. Jian mendengus. "Kau beruntung, kuli." Ia pun menghilang di kegelapan pintu belakang. Mandor Zhang dan timnya mengawal Ariel keluar dari tempat neraka itu. Di dalam mobil bak terbuka yang membawa mereka pulang, Zhang menepuk bahu Ariel. "Kau gila, nak. Tapi kau petarung hebat. Maafkan aku tidak menyadari kelakuan Liu lebih awal." Ariel tersenyum lemah, memegangi rusuknya yang memar. "Terima kasih, Pak Mandor." Malam itu Ariel sadar, ia tidak sendirian. Kebaikan yang ia tanam lewat kerja keras mulai berbuah. Tapi ia juga sadar,
Jian adalah ancaman nyata yang harus dihadapi, bukan di arena kotor ini, tapi di panggung yang lebih terhormat. Setelah kejadian di gudang, Master Chen mengetahui segalanya. Ia tidak marah, namun wajahnya serius. Ariel, musuhmu bukan lagi preman jalanan. Jian adalah murid elit. Dia menguasai 18 senjata wudang dan tenaga dalam tingkat menengah. Dengan kemampuanmu sekarang, kau akan mati jika melawannya dalam duel resmi. Master Chen memutuskan untuk membawa Ariel ke Puncak Awan, sebuah tempat latihan rahasia di titik tertinggi Gunung Wudang yang oksigennya tipis. Kita punya waktu 2 minggu sebelum festival bela diri Wudang tahunan. Jian pasti akan menantangmu di sana secara terbuka untuk mempermalukanmu dan mengusirmu dari gunung ini selamanya. Di Puncak Awan, latihan Ariel menjadi neraka yang sesungguhnya. Ia harus berlatih dengan mata tertutup di pinggir jurang, hanya mengandalkan indera pendengaran untuk mendeteksi arah angin. Master Chen melatihnya menggunakan mandau, senjata asli Ariel, namun dengan filosofi pedang wudang. Mandau menebas untuk mematikan, pedang wudang menari untuk mengendalikan. Jadikan mandaumu perpanjangan tangan yang hidup, bukan benda mati. Instruksi Chen. Ariel belajar menyelaraskan napasnya dengan tipisnya oksigen. Paru-parunya terasa terbakar, namun perlahan kapasitas fisiknya meningkat drastis. Ia mulai bisa merasakan aliran qi di tubuhnya, sebuah sensasi hangat yang menjalar dari pusar ke seluruh anggota gerak, memberikan tenaga ledak tanpa perlu otot yang tegang. Di tengah latihan yang berat, Ariel mendapat kabar mengejutkan dari Mandor Zhang yang naik ke gunung untuk mengantar logistik. Ariel, ada surat dari kampung. Kondisi adikmu memburuk. Dia butuh operasi segera bulan depan. Ariel lemas. Uang tabungannya belum cukup, apalagi sebagian gajinya dipotong untuk ganti rugi gerobak yang hancur, meski bukan salahnya. Ariel merasa putus asa. Konsentrasi latihannya buyar. Master Chen melihat kegelisahan ini. Kekhawatiran adalah beban terberat bagi seorang pendekar, kata Chen. Ariel menangis, menumpahkan segala ketakutannya. Bagaimana saya bisa tenang? Guru? Adik saya sekarat. Master Chen tersenyum bijak. Festival bela diri nanti juara pertamanya akan mendapatkan hadiah uang tunai yang besar dari sponsor Yayasan Budaya, dan rekomendasi pengobatan gratis di rumah sakit terbaik di Beijing. Mata Ariel membelalak. Ini adalah jalan keluarnya. Tapi itu berarti ia harus menjadi juara 1, mengalahkan ratusan murid wudang, termasuk Jian. Tekad Ariel terbakar kembali. Kali ini lebih panas dari sebelumnya. Ia tidak berlatih untuk bertahan hidup lagi. Ia berlatih untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Setiap tebasan pedang, setiap tetes keringat, didedikasikan untuk Rani. Ariel mengubah rasa takut kehilangan menjadi bahan bakar kekuatan yang dahsyat. Master Chen mengajarkan teknik rahasia wudang, wuji, kekosongan. Ini adalah kondisi mental di mana seseorang tidak memiliki rasa takut, marah, atau ego. Hanya ada saat ini. Untuk Ariel yang berdarah panas dan emosional, ini adalah pelajaran tersulit. Ia harus bermeditasi di bawah air terjun es selama berjam-jam. Dalam meditasinya, Ariel sering melihat bayangan leluhur Dayaknya menari bersama para pendeta Tao. Ia menyadari bahwa pada intinya, bela diri adalah tentang harmoni dengan alam. Budaya Dayak menghormati hutan, wudang menghormati aliran energi. Keduanya tersambung. Ariel mulai menggabungkan teriakan perang Dayak, tariuhan, sebagai cara memecah konsentrasi lawan, dengan ketenangan batin wudang untuk eksekusi serangan. Pada hari terakhir latihan di puncak, Master Chen menguji Ariel. Ia menyerang dengan kecepatan penuh menggunakan pedang asli. Ariel menangkis dengan mandaunya, bergerak seperti air, lalu counter-attack dengan kecepatan harimau. Ujung mandau Ariel berhenti tepat di leher Master Chen, memotong sehelai jenggot putihnya. Master Chen tertawa lepas. Kau siap. Naga Borneo telah lahir. Hari festival tiba. Halaman kuil utama wudang dipenuhi ribuan orang. Turis, pejabat, dan praktisi bela diri dari seluruh Tiongkok hadir. Bendera warna-warni berkibar. Ariel turun gunung bersama Master Chen. Penampilannya berbeda.
Ia mengenakan celana pangsi hitam sederhana dan ikat kepala kain batik lusuh. Kontras dengan seragam sutra murid-murid Wudang yang mewah. Kehadiran Ariel menjadi pusat perhatian dan cemoohan. "Lihat, kuli itu mau ikut turnamen," bisik penonton. "Dia pasti mati konyol." Jian melihat Ariel dari mimbar peserta unggulan dengan tatapan meremehkan. Namun, ada sedikit keraguan di hatinya melihat ketenangan di wajah Ariel yang tidak biasa. Undian pertandingan diumumkan. Ariel berada di bagan yang sulit. Lawan pertamanya adalah murid dari perguruan Shaolin yang menjadi tamu undangan. Seorang petarung tongkat yang terkenal keras. Ini ujian pertama, Dayak versus Shaolin. Pertandingan dimulai. Lawan Ariel, biksu muda berotot kawat, memutar tongkatnya dengan kecepatan baling-baling. Ariel hanya membawa tangan kosong, babak penyisihan tanpa senjata tajam. Biksu itu menyerang bertubi-tubi. Tongkat menghantam lantai batu hingga retak. Ariel menghindar dengan gerakan zigzag khas langkah Dayak di hutan rimba. Penonton bosan melihat Ariel hanya menghindar. "Pengecut! Lawan!" teriak mereka. Tapi Ariel menunggu momen. Saat biksu itu melakukan serangan vertikal yang kuat, Ariel tidak mundur. Ia maju, menahan tongkat dengan telapak tangan menyilang, teknik tangkapan Wudang, menyerap getarannya, lalu dengan cepat menyapu kaki biksu itu. Saat biksu itu jatuh, Ariel tidak memukulnya. Ia hanya menempelkan jari telunjuknya di tenggorokan biksu itu. "Selesai," bisik Ariel. Biksu itu terdiam, menyadari bahwa jika itu pisau, ia sudah mati. Ia bangkit, membungkuk hormat pada Ariel. "Gerakanmu aneh, tapi efektif," katanya. Penonton tertegun. Kemenangan tanpa kekerasan yang berlebihan. Master Chen tersenyum bangga di pinggir lapangan. Kemenangan Ariel membuat panitia, yang sebagian disogok keluarga kaya Jian, panik. Ariel adalah kuda hitam yang mengancam skenario kemenangan Jian. Saat istirahat, seseorang menyusup ke ruang ganti Ariel dan menaruh bubuk gatal di handuknya serta melonggarkan jahitan sepatunya. Ariel yang waspada berkat latihan di hutan, mencium bau aneh pada handuknya. Bau getah rengas yang bikin gatal. Ia tidak memakainya. Namun, ia tidak menyadari soal sepatunya. Saat pertandingan babak kedua melawan ahli tendangan taekwondo, sol sepatu Ariel lepas di tengah pertarungan, membuatnya terpleset. Lawan memanfaatkan momen itu, menendang wajah Ariel hingga ia tersungkur berdarah. Penonton bersorak. Jian tertawa. Ariel bangkit, meludah darah. Ia melepas kedua sepatunya, bertelanjang kaki di atas lantai batu yang dingin. Lebih baik begini, lebih menyatu dengan bumi, batinnya. Dengan kaki telanjang, cengkeraman Ariel justru makin kuat. Ia memenangkan pertarungan itu dengan satu tendangan terbang yang spektakuler. Ariel berhasil menembus semifinal. Lawannya adalah si tangan besi, instruktur senior yang terkenal kejam. Pertandingan ini diizinkan menggunakan senjata. Ariel mengeluarkan mandaunya, yang tumpul untuk turnamen. Lawannya menggunakan rantai 9 ruas. Pertarungan berlangsung sengit. Rantai lawan melilit mandau Ariel dan menariknya lepas dari tangan. Ariel kini tanpa senjata. Si tangan besi menyabetkan rantai ke punggung Ariel. Cetar. Kulit punggung Ariel robek. Rasa perih menjalar. Tapi Ariel tidak berteriak. Ia ingat rasa sakit adiknya jauh lebih parah dari ini. Ariel mengaktifkan mode bertahan total. Ia menggunakan teknik Tai Chi untuk membelokkan arah rantai. Ketika rantai itu melilit lengan Ariel, bukannya panik, Ariel justru menarik rantai itu sekuat tenaga mendekat ke arahnya, membawa serta lawannya. Buk! Kepala Ariel menghantam hidung lawan, headbutt. Gerakan jalanan yang tak terduga. Lawan pingsan. Ariel lolos ke final. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya menyala. Malam sebelum final, Jian mendatangi barak Ariel. Ia tidak lagi meremehkan, tapi mencoba menyuap. "Dengar, Ariel, mundurlah. Aku akan bayar biaya operasi adikmu. Tapi biarkan aku menang. Aku butuh gelar ini untuk meneruskan perguruan ayahku." Jian tampak putus asa. Ia punya beban ekspektasi keluarga yang berat. Ariel menatap Jian.
Uangmu bisa menyelamatkan adikku, tapi harga diriku tidak dijual. Jika kau ingin menang, kalahkan aku dengan terhormat, Jian. Bukan dengan uang atau licik. Tunjukkan padaku udang yang asli. Jian terdiam, merasa malu sekaligus marah. Ia pergi tanpa kata, tapi untuk pertama kalinya, ia bertekad bertarung bersih. Berita tentang kuli Indonesia di final menjadi viral. Banyak TKI di Tiongkok yang datang untuk mendukung. Spanduk, Indonesia juara, mulai terlihat di tribun. Tekanan semakin besar. Ariel menelpon ibunya sebentar. Doakan Ariel, Bu. Ini langkah terakhir. Tentu, mari kita selesaikan kisah epik Ariel di Tanah Wudang ini. Berikut adalah kelanjutan cerita dari bab 18 hingga bab 25. Tamat. Pagi hari di final festival bela diri Wudang, udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kabut tebal turun rendah, seolah alam semesta sedang menahan napas menunggu bentrokan dua kekuatan besar. Tribun penonton penuh sesak hingga meluber ke halaman luar kuil. Bendera-bendera naga emas berkibar kencang diterpa angin pegunungan, menciptakan suara gemuruh yang seirama dengan detak jantung Ariel. Di sudut merah, Jian berdiri dengan jubah sutra putih bersih yang berkilauan. Pedang pusaka Wudang, Jian Langit, tergenggam erat di tangannya. Ia tampak seperti dewa perang yang turun ke bumi, sempurna dan tak bercela. Di sudut biru, Ariel duduk bersila di atas lantai batu yang dingin, matanya terpejam. Ia tidak mengenakan sutra mewah. Tubuhnya hanya dibalut celana pangsi hitam yang sudah mulai pudar warnanya dan ikat kepala kain batik yang sedikit koyak di ujungnya. Tubuhnya penuh perban yang menutupi luka-luka dari pertarungan sebelumnya. Namun, aura yang memancar darinya bukanlah aura kesakitan, melainkan ketenangan yang dalam seperti dasar sungai Barito. Master Chen berdiri di belakangnya, tidak memberi instruksi apapun, hanya meletakkan tangan di pundak Ariel, menyalurkan dukungan tanpa kata. Suara gong besar dipukul, getarannya merambat hingga ke tulang sumsum setiap orang yang hadir. Wasit utama, seorang pendeta senior dengan jenggot panjang menyapu dada, memanggil kedua petarung ke tengah arena. Saat Ariel berdiri dan membuka mata, sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah fokus tajam seorang pemburu yang sedang mengincar mangsa. Penonton yang tadinya riuh mendadak senyap melihat kontras yang mencolok antara Jian yang elegan dan Ariel yang liar namun tenang. Jian menatap Ariel, kali ini tanpa senyum sinis. Ia melihat Ariel bukan lagi sebagai kuli bangunan, melainkan sebagai tembok besar yang menghalangi takdirnya. Aku tidak akan menahan diri, Ariel. Ini penghormatan tertinggiku padamu, ucap Jian pelan namun tegas. Ariel mengangguk hormat, mengangkat mandaunya yang tumpul namun berat. Tunjukkan padaku puncak Wudang, Jian. Aku akan menyambutnya dengan jiwa Borneo, balas Ariel. Keduanya mundur selangkah, memasang kuda-kuda. Jian dengan kuda-kuda Wudang yang tinggi dan mengalir. Ujung pedangnya mengarah lurus ke mata lawan. Ariel dengan kuda-kuda rendah kuntau, tubuhnya sedikit membungkuk, siap melesat atau berguling. Ketegangan memuncak. Bahkan burung-burung gagak yang biasa berkoak di atap kuil pun terdiam. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah benturan dua filosofi, dua budaya, dan dua nasib yang berbeda. Di barisan penonton, Mandor Zhang dan para pekerja proyek lainnya memegang spanduk buatan tangan dari kardus bekas bertuliskan, TKI Dayak Juara. Wajah mereka tegang. Keringat dingin mengucur meski udara sangat dingin. Mereka tahu, kemenangan Ariel adalah kemenangan mereka juga, kemenangan kaum pekerja yang sering dipandang sebelah mata. Doa-doa tulus terucap dari bibir mereka, berharap keajaiban terjadi sekali lagi. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya dengan cepat sambil berteriak, "Mulai!" Detik itu juga, waktu seolah melambat. Jian tidak menunggu. Ia melesat maju dengan kecepatan yang sulit diikuti mata telanjang. Pedangnya berubah menjadi bayangan perak yang menyabet ke arah leher Ariel. Ariel tidak menangkis. Ia menjatuhkan tubuhnya ke belakang, nyaris menyentuh tanah, membiarkan pedang Jian memotong udara di atas hidungnya. Dengan bertumpu pada satu tangan,
Ariel memutar kakinya, melancarkan tendangan sapuan ke arah pergelangan kaki Jian. Namun Jian bukan lawan sembarangan. Ia melompat ringan, menghindari sapuan itu sambil mengirimkan tusukan balasan ke bawah. Pertarungan tingkat tinggi telah dimulai. Bentrokan logam pertama terdengar nyaring. Terang! Mandau Ariel bertemu dengan pedang Jian. Percikan api memercik. Jian menggunakan teknik awan mengalir. Serangan beruntun yang tidak putus-putus, memaksa Ariel terus mundur. Setiap sabetan Jian mengarah ke titik vital. Namun setiap kali pula mandau Ariel muncul di saat yang tepat untuk membelokkan serangan itu. Ariel menerapkan prinsip air yang diajarkan Master Chen, tidak melawan arus, tapi memblokkannya. Jian semakin agresif. Ia memutar tubuhnya di udara. Pedangnya menyabet dari segala arah. Atas, bawah, samping, diagonal. Gerakannya indah bagaikan tarian mematikan. Penonton berdecak kagum melihat keindahan teknik wudang yang sempurna. Ariel tampak kewalahan, terus terdesak hingga ke pinggir arena yang dibatasi jurang buatan. Satu langkah salah, ia akan jatuh keluar ring dan kalah. Namun, di tengah badai serangan itu, Ariel mulai menyisipkan ritme dayaknya. Saat Jian melakukan tusukan lurus, Ariel tidak mundur. Ia justru maju selangkah, menempelkan sisi mandaunya ke sisi pedang Jian, teknik adhesive tai chi, lalu tiba-tiba menghentakkan bahunya, teknik baji. Buk! Bahu Ariel menghantam dada Jian dengan keras, membuat sang favorit juara terdorong mundur 3 langkah, napasnya tersengal. Kau! Jian terkejut. Ariel tidak hanya bertahan, ia menyerang di sela-sela pertahanan yang dianggap Jian sempurna. Ariel tidak memberi jeda. Kini giliran harimau Kalimantan yang mengaum. Ariel mengubah gaya bertarungnya menjadi agresif. Sabetan mandaunya tidak sehalus pedang Jian, tapi penuh tenaga ledak. Ia melompat, menebas dari atas, lalu berguling dan menebas kaki. Jian terpaksa mengeluarkan tenaga dalamnya untuk menahan gempuran Ariel. Ia merasakan berat yang luar biasa setiap kali menangkis mandau Ariel. Senjata Ariel seolah memiliki nyawa sendiri, berat namun lincah. Ini bukan sekadar kekuatan otot, batin Jian. Dia menggunakan chi alam liar. Pertarungan kini seimbang. Keduanya saling bertukar serangan dan tangkisan dalam jarak dekat yang sangat berbahaya. Darah mulai menetes dari lengan Jian yang tergores ujung tumpul mandau yang kasar. Begitu juga dengan pipi Ariel yang tergores pedang Jian. Namun rasa sakit itu justru memicu adrenalin mereka. Ariel berteriak keras. Sebuah teriakan perang, Tariu, yang melengking tinggi, membuat bulu kuduk penonton merinding. Teriakan itu memecah konsentrasi Jian sesaat. Memanfaatkan celah sepersekian detik itu, Ariel melakukan gerakan memutar, punggungnya menghadap Jian, lalu menyodokkan gagang mandaunya ke belakang, tepat mengenai ulu hati Jian. Jian terbatuk, mundur sempoyongan. Penonton bersorak gila. Sang kuli bangunan berhasil mendesak murid terbaik wudang. Tapi Jian belum habis. Ia menegakkan tubuhnya. Matanya menyala merah karena marah dan malu. Ia mengatur napasnya kembali, memasang kuda-kuda aneh yang belum pernah dilihat Ariel sebelumnya. Pedangnya dipegang dengan 2 tangan di atas kepala. Master Chen yang melihat itu terkesiap. Jian, jangan bilang kau akan menggunakan jurus terlarang itu. Jurus yang dipersiapkan Jian adalah tebasan membelah gunung, sebuah teknik kuno yang menguras energi kehidupan penggunanya untuk menghasilkan satu serangan dahsyat yang tak tertahankan. Angin di sekitar arena tiba-tiba berputar kencang mengelilingi Jian. Debu dan daun kering terhisap ke arahnya. Ariel bisa merasakan tekanan udara yang berat. Seolah gravitasi meningkat 2 kali lipat. Ariel, jangan ditangkis. Hindari, teriak Master Chen dari pinggir lapangan, melupakan aturan bahwa pelatih dilarang berteriak. Namun Ariel tahu ia tidak bisa menghindar. Jurus itu mengunci pergerakan lawan dengan tekanan chi. Kakinya terasa terpaku ke tanah. Ariel hanya punya satu pilihan, menghadapinya. Jian berteriak, mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan penuh. Gelombang energi yang kasat mata meluncur ke arah Ariel. Ariel menyilangkan mandaunya di depan dada,
mengerahkan seluruh tenaga dalam dan fisik yang ia miliki untuk membuat perisai. Duar! Suara ledakan terdengar saat serangan itu menghantam pertahanan Ariel. Ariel terlempar ke belakang sejauh 5 meter. Tubuhnya menghantam pilar batu hingga retak. Mandaunya terlepas dari genggaman. Terlempar jauh. Ariel jatuh tertelungkup. Tidak bergerak. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Arena hening. Wasit berlari mendekat untuk menghitung. 1, 2, 3. Jian berdiri dengan napas memburu. Wajahnya pucat pasi karena kehabisan tenaga. Tapi ia tersenyum puas. Ia yakin tulang-tulang Ariel sudah remuk. Mandor Zhang menutup wajahnya. Tidak tega melihat. Para TKI yang menonton menahan tangis. Apakah perjuangan Ariel berakhir di sini? Di tanah dingin yang jauh dari rumah? Dalam kegelapan kesadarannya, Ariel mendengar suara-suara. Suara adiknya, Rani, yang memanggilnya, kakak. Suara ibunya yang berdoa. Suara gemericik sungai di kampung halamannya. Dan suara kakeknya. Mandau tidak pernah patah. Nak, jika ia jatuh, ia hanya sedang mencium bumi untuk meminta kekuatan. 4, 5, 6. Hitungan wasit berlanjut. Jari tangan Ariel bergerak. Ia mencengkeram debu lantai arena. Rasa sakit di dadanya luar biasa. Tulang rusuknya mungkin retak. Tapi rasa sakit di hatinya jika menyerah akan jauh lebih menyiksa seumur hidup. Ariel menekan tanah, mengangkat tubuhnya yang gemetar. 8. Ariel berdiri. Sempoyongan, tapi berdiri. Matanya bengkak sebelah. Tapi mata yang satu lagi menatap Jian dengan nyalang. Ia tidak mengambil mandaunya yang tergeletak jauh. Ia memasang kuda-kuda tangan kosong. Kuda-kuda Panglima. Penonton meledak dalam sorakan histeris. Semangat manusia yang menolak kalah selalu menggetarkan hati. Melihat Ariel bangkit, Jian tidak percaya. Bagaimana mungkin? Itu jurus pembunuh, teriak batinnya. Ketakutan mulai merayapi hati Jian. Lawan di depannya ini bukan manusia biasa. Ia memiliki daya hidup setangguh akar pohon ulin. Jian, yang sudah kehabisan banyak tenaga untuk jurus tadi, kini harus menghadapi Ariel yang justru terlihat semakin berbahaya meski tanpa senjata. Ariel memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya yang kacau. Ia membayangkan minyak bintang, legenda pengobatan mistis suku Dayak yang bisa menyatukan tulang patah. Ia mensugesti dirinya sendiri bahwa rasa sakit itu hanyalah sinyal palsu. Ia mematikan rasa sakit itu. Saat ia membuka mata, pupilnya melebar. Ia masuk ke dalam kondisi flow state atau dalam bahasa leluhurnya disebut manunggal. Ariel mulai bergerak mendekat. Langkahnya bukan lagi langkah manusia, melainkan langkah bayangan. Jian menyerang dengan sisa tenaganya, menyabetkan pedang secara membabi buta. Ariel tidak menangkis. Ia menari di antara sabetan pedang. Tubuhnya meliuk seperti asap. Ujung pedang Jian hanya memotong angin, berjarak milimeter dari kulit Ariel. Setiap kali Jian menyerang, Ariel semakin mendekat. Ia menggunakan teknik lengket, wudang. Saat lengan Jian menyabet, tangan Ariel menempel di pergelangan tangan Jian, mengikuti arah gerakannya, lalu tiba-tiba memutar sendinya. Jian menjerit kesakitan. Pedangnya hampir terlepas. Ariel tidak melepaskan cengkeramannya. Ia menarik Jian mendekat, lalu menghantamkan lututnya ke paha Jian, melumpuhkan kuda-kudanya. Ini adalah kombinasi sempurna, kelembutan wudang untuk masuk ke pertahanan lawan, dan kekerasan silat untuk melumpuhkan. Ariel seolah didampingi oleh bayangan leluhurnya yang memegang perisai talawang. Master Chen tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Itu dia, Tai Chi Kuntao. Harmoni dalam kekacauan, gumamnya. Ariel telah berhasil menciptakan alirannya sendiri. Ia tidak menjadi Dayak yang mencoba jadi wudang, atau wudang yang meniru Dayak. Ia adalah keduanya. Jian yang panik mencoba memukul wajah Ariel dengan tangan kirinya. Ariel menangkap kepalan itu dengan telapak tangan terbuka, memutar tubuhnya, dan membanting Jian melewati bahunya. Jian terhempas keras ke lantai batu. Pedang, Jian langit, terlempar ke udara, berputar-putar,
dan menancap tegak lurus di tanah, tepat di sebelah kepala Jian yang terkapar. Ariel berdiri di atas Jian. Ia bisa saja mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan terakhir yang menghancurkan wajah Jian. Penonton menahan napas, menunggu eksekusi. Adrenalin Ariel memuncak. Insting pemburunya berteriak untuk menghabisi lawan. Kepalan tangannya sudah terangkat tinggi, siap menghujam. Namun, kepalan itu berhenti di udara. Ariel melihat mata Jian. Di sana tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah ketakutan seorang anak laki-laki yang takut mengecewakan ayahnya. Ariel teringat kata-kata Master Chen. Kekuatan terbesar adalah kendali. Dan ia ingat adiknya, Rani. Ariel bertarung untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Perlahan, Ariel membuka kepalan tangannya. Ia menarik napas panjang, membuang aura membunuhnya. Ia mengulurkan tangan ke arah Jian yang masih terbaring kaget. "Bangunlah. Kita belum selesai minum teh," kata Ariel dengan suara parau. Jian tertegun. Ia menatap tangan kasar kuli bangunan itu. Tangan yang penuh kapalan dan luka, tapi menawarkan pengampunan. Ragu-ragu, Jian menyambut uluran tangan itu. Ariel menariknya berdiri. Jian menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ariel. "Aku kalah. Kau lebih hebat," bisik Jian. Suaranya bergetar. Wasit mendekat, melihat situasi itu, lalu mengangkat tangan Ariel tinggi-tinggi. Pemenangnya, Ariel dari Indonesia. Suara gong dipukul 3 kali, menandakan akhir pertarungan. Keheningan sesaat pecah menjadi gemuruh tepuk tangan yang memekakan telinga. Tidak hanya dari pendukung Ariel, tapi juga dari para murid Wudang dan penonton lokal. Mereka memberikan standing ovation. Mereka baru saja menyaksikan kelahiran seorang legenda baru. Seorang asing yang datang sebagai kuli, dan berdiri sebagai juara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bela diri. Ariel tidak bersorak. Ia langsung bersujud mencium lantai batu arena, bersyukur kepada Tuhan. Air matanya menetes, bercampur dengan darah dan keringat di wajahnya. "Rani, kakak berhasil, Dek," isaknya pelan. Master Chen berjalan masuk ke arena, memeluk muridnya itu dengan erat. "Aku bangga padamu, Nak, sangat bangga." Tiba-tiba, dari arah tribun VIP, Ayah Jian, ketua asosiasi bela diri, turun ke arena. Wajahnya keras. Ia berjalan menuju Jian. Jian gemetar, siap dimarahi atau dipukul. Namun, sang ayah justru menepuk bahu Jian. "Kau kalah terhormat, Nak. Dia lawan yang pantas. Jangan tundukkan kepalamu." Lalu sang ayah berbalik ke arah Ariel, membungkuk hormat dalam-dalam. "Terima kasih telah mengajarkan anakku arti kerendahan hati." Upacara penyerahan hadiah dilakukan sore itu juga. Ariel berdiri di podium tertinggi, masih dengan pakaian sederhananya yang kotor. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, atas permintaan khusus panitia sebagai penghormatan, Ariel meletakkan tangan di dada. Ia menyanyi dengan lantang. Suaranya serak namun penuh kebanggaan. Mandor Zhang dan para TKI ikut menyanyi sambil menangis haru. Momen itu begitu magis, menyatukan rasa rindu tanah air dengan kebanggaan yang meluap-luap. Ariel menerima cek hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Cukup untuk operasi Rani dan bahkan membeli kebun karet untuk orang tuanya. Selain itu, perwakilan rumah sakit terbaik di Beijing datang langsung memberikan surat jaminan operasi untuk adiknya. Namun, kejutan belum selesai. Master Chen memberikan hadiah pribadinya. Ia menyerahkan sebuah sabuk sutra hitam dengan sulaman benang emas bergambar naga dan burung enggang yang saling melilit. "Ini tanda bahwa kau adalah bagian dari keluarga Wudang selamanya. Ariel, kau adalah pendekar dua alam. Pintu kuil ini selalu terbuka untukmu." Liu, sang pengganggu, ditangkap oleh keamanan setelah Jian mengakui semua sabotase yang pernah mereka rencanakan, kecuali bagian ayah Jian yang tidak tahu apa-apa. Jian meminta maaf secara terbuka kepada Ariel di depan semua orang. Ariel memaafkannya dengan tulus. "Luka di tubuh bisa sembuh, Jian. Dendam di hati yang membunuhmu pelan-pelan. Lupakanlah," kata Ariel. Jian menangis.
memeluk Ariel. Hari itu, musuh berubah menjadi saudara. Malam harinya, diadakan pesta perayaan sederhana di barak pekerja. Tidak ada makanan mewah, hanya mie instan dan gorengan, tapi rasanya lebih nikmat dari hidangan raja. Ariel dikerubungi teman-temannya. Ia menjadi pahlawan bagi komunitas pekerja migran di sana. Seminggu kemudian, Ariel sudah berada di pesawat menuju Indonesia. Ia tidak pulang sendiri. Ia membawa serta harapan baru. Di Bandara Jakarta, ia tidak disambut karpet merah, tapi disambut pelukan hangat ibunya dan wajah pucat Rani yang tersenyum lemah di kursi roda. "Kakak." Rani memeluk Ariel erat. Ariel tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya menunjukkan surat dari rumah sakit Beijing. "Kita akan berangkat ke Cina lagi, Dek. Tapi kali ini bukan untuk kakak jadi kuli, tapi untuk menyembuhkanmu." Tangis bahagia pecah di ruang tunggu bandara. Operasi Rani di Beijing berjalan lancar sebulan kemudian. Ariel menemaninya setiap hari. Selama masa pemulihan, Ariel sering mengunjungi Wudang. Ia tidak lagi bekerja mengangkut batu. Ia kini menjadi asisten pelatih tamu, mengajarkan dasar-dasar silat kepada murid-murid muda Wudang, sebagai bentuk pertukaran budaya. Jian menjadi sahabat baik Ariel. Mereka sering berlatih bersama di Paviliun Angin Sunyi, tempat pertama kali mereka bertemu. Kini tidak ada lagi permusuhan. Hanya ada dua sahabat yang saling melengkapi teknik satu sama lain. Ariel mengajarkan Jian cara membuat sambal terasi, dan Jian mengajarkan Ariel cara menyeduh teh yang benar. Persahabatan lintas budaya yang indah. Kehidupan Ariel berubah total. Ia bukan lagi Ariel si TKI biasa. Ia adalah simbol perjuangan. Ceritanya menyebar dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak anak muda di kampungnya untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Bahwa asal-usul yang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai puncak dunia. 2 tahun berlalu. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan Tengah, sebuah padepokan bela diri baru berdiri. Bangunannya unik. Perpaduan arsitektur rumah betang Dayak dan atap lengkung kuil Tao. Di plang depannya tertulis, Padepokan Mandau Wudang. Ariel, kini terlihat lebih matang dan berwibawa, sedang melatih puluhan anak-anak desa. Ia mengenakan pakaian latihan yang ia rancang sendiri, celana pangsi hitam dengan sabuk sutra pemberian Master Chen. Rani, yang sudah sehat sepenuhnya, membantunya mengurus administrasi padepokan. "Ingat," kata Ariel kepada murid-muridnya. Suaranya tegas namun lembut. "Jadilah keras seperti batu karang saat memegang prinsip, tapi jadilah lembut seperti air sungai saat menghadapi sesama. Kita berlatih bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi apa yang kita cintai." Anak-anak itu mengangguk serempak, lalu memperagakan jurus gabungan yang indah, gerakan tangan memutar tai chi yang diakhiri dengan hentakan kuda-kuda silat yang kokoh. Ariel tersenyum memandang mereka. Ia melihat masa depan yang cerah. Di dinding padepokan, tergantung sebuah foto besar. Ariel dan Master Chen berdiri berdampingan di puncak Gunung Wudang, dengan latar belakang matahari terbit. Di bawahnya ada tulisan tangan Master Chen. "Untuk Ariel, muridku, guruku, dan saudaraku." Air dan batu akhirnya bersatu. Ariel berjalan ke beranda, memandang hutan Kalimantan yang hijau membentang luas. Ia mengambil ukiran gagang mandau mini pemberian kakeknya dari saku. Ia menggenggamnya erat. Perjalanan panjang dari hutan Borneo ke puncak Wudang telah mengajarkannya satu hal, bahwa pahlawan sejati tidak lahir dari kemudahan, tapi ditempa oleh kesulitan, dibakar oleh api cobaan, dan didinginkan oleh air kesabaran. Dan di sanalah Ariel berdiri, sang penjaga dua dunia, siap mewariskan apinya kepada generasi berikutnya. Pesan untuk pembaca. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang Ariel dari awal hingga akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad sekeras baja dan hati seluas samudra. Jika cerita ini menyentuh hati kalian dan memberikan semangat baru, jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda apresiasi. Subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya yang tak kalah seru. Dan tolong, tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagian mana dari perjuangan Ariel yang paling membuat kalian terharu?
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi pejuang dalam hidup kalian masing-masing. Salam.